berfirman dalam nama Yesus Masiah, mengajar Bapak dalam perayaan dalam pertemuan hari ke-8 sininya saya sama kata orang di petang hari ini, di sabat hari ini Bapak besem Yesus Masiah berfirmanlah Ruach Kodes besem Yesus Masiah dalam seluruh ketetapan Bapak yang isi hatimu dalam seluruh pengajaran. Haleluya, kami bersyukur kami, oh Tuhan, sambut kami Bapak bersuka cita bagian-bagian firman-Mu. Kami rindu, kami belajar. Haleluya, besem Yesus Masiah. Haleluya, amin, amin. Sahabat Shalom, silakan duduk. Pak, saya tolong tampilkan Pak. Oke. Haleluya. Kita boleh sama-sama lagi Bapak Ibu semua. Saya sempat share kemarin, mungkin kelihatannya kebetulan ya. Mungkin kelihatan keadaan itu ya begitu sudah. Semua kau boleh jalani pergi. Dan artinya begini Bapak Ibu, waktu saksikan kemarin waktu saya jalan, kemudian waktu saya ikuti berita, kita meliputi berita ada pesawat yang jatuh di Gorontalo, saudara, ya di masih Manado. Pesawat itu dia terbang rendah, baru dia terbang rendah, memang pesawat kecil 5 penumpang, dan akhirnya dia jatuh di sawah-sawah. Lalu Bapak saya kau boleh Bapak saya boleh sampai hari ini Bapak boleh pelihara luar biasa. Karena waktu kita sudah kembali Bapak Ibu, kita sudah kembali ke bandara dan kita duduk di ruang tunggu, ada satu penumpang bicara dan saya dengar pembicaranya, dia bilang dia rasa memang pesawatnya itu cuma terbang rendah, ya pesawat terbang rendah saja begitu katanya. Dan akhirnya setengah jam akhirnya pilot bilang kita kembali. Haleluya. Semua benar-benar pemeliharaan yang Bapak yang buat. Haleluya. Memang sebelum berangkat, waktu kita mau jalan ya, mau duduk jalan bersama orang tua, kemudian mau berdoa, saya berharap sebelum mama bilang Bapak berdoa, dalam hati saya bilang saya berdoa. Haleluya. Saya berdoa berarti kalian, mendoakan kalian. Haleluya. Dan saya berdoa, saya bersyukur mereka Bapak boleh pertemukan dengan rancangan-rancangan Bapak ya, Bapak pelihara jawaban maut alam maut. Haleluya. Ya Bapak Ibu berdoa dalam nama Yahweh BC Yesus Masiah. Saya bersyukur sekali boleh bertemu dengan mereka. Ya saya dalam hati saya merenungi bagaimana ketika dimana lewat bidang mungkin lingkungan hidup mungkin tidak terlalu menyolok atau tidak terlalu uang banyak seperti itu. Namun dengan lewat dan saya renungi, saya memahami lewat bidang ini saya sadari bagaimana Bapak Yahweh izinkan saya masuk di situ di bidang di lingkungan hidup, kemudian dengan cara-cara Bapak Yahweh ada kegiatan-kegiatan dan saya boleh bertumbuh saya keluarga Bapak. Ya, saya bintek sosialisasi di Makassar. Pertama kali bertemu dengan saya adiknya 5 tahun tidak ketemu. Tuhan toda Bapak Yahweh. 5 tahun tidak ketemu, saya berdoa Bapak benar-benar bertemu dengan keluarga saya. Ya, mungkin 5 tahun ada boleh bertemu. Ya, kita semua sesuatunya. Ya, saya share nama Yahweh, saya share haleluya. Nama yang benar, saya share menyembah haleluya. Dan ya, saya kemarin bagaimana Bapak boleh bela, Bapak boleh tolong, Bapak boleh berperkara, Bapak tidak bermalukan. Saya bilang untuk sekolahnya Tuhan, dan kalian melihat Bapak yang tidak bermalukan kau, haleluya. Kau berseru, kau berdoa, ya waktu di ujian dengan kau puasa, kalau kau bisa puasa, kau puasa dari pagi. Kalau kau tidak tahan, tutup jam 3. Oke, ya dia belajar. Memang saya poin ini disebabtis, tapi masih sesembahan yang lama ya. Dia sudah selam, tapi masih sama yang lama. Kemudian akhirnya dia lulus dan lulus terbaik. Haleluya. Saya boleh temukan bagaimana pembelaan-pembelaan bagi orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita
bawa dalam doa orang-orang yang kita rindukan, pemeliharaan pembelaan Bapak Yahweh itu terjadi kan. Baik kita sendiri boleh alami, teman-teman PPG boleh berkati, lulus terbaik. Haleluya. Ya, dengan planning, dengan doa-doa dan segala kerinduan, dan Bapak Yahweh benar-benar tidak permalukan saya dan saudara. Luar biasa Bapak Yahweh, sekali saya bersyukur boleh bertemu. Ya, saya Bapak, ya, saya Mama, haleluya. Mungkin kalau kita pikir, kalau pakai bau sendiri, kapan bisa ketemu? Kapan boleh pulang Manado? Kemarin saya mau asa saja. Lalu kalau 3 orang, bergumul, berjuang lagi. Haleluya. Boleh pertemukan dengan cara-cara Bapak, haleluya. Waktu selama ini saya ngobrol Tuhan, Bapak berkenan pertemukan. Lalu sampai satu kali ada kesempatan di Surabaya, dan saya coba berpikir, Surabaya dan Kalimantan perasaan dekat. Aduh, haleluya, kalau Bapak dengar ini, saya paham, saya lanjut boleh. Dan yang terjadi, haleluya, adanya. Haleluya. Oke, luar biasa. Dan saya akan share ya, Bapak Ibu. Oke. Di petang hari ini, haleluya. Oke, kita lihat. Kita masuk hari ke-8 hari ini ya. Semini atau dari asal kata semona atau 8, aseret atau pertemuan hari ke-8. Dan bersama-sama dengan Simchat Torah. Kalau di Yerusalem, di Israel, mereka merayakan itu agung bisa dipaparkan Semini, Aseret dan Simchat Torah bersamaan. Kecuali kalau Israel diaspora, mereka merayakan selama 2 hari. Oke. Ya, bisa kelihatan ya. Ini bukan hari raya ya. Maaf. Ini bukan hari raya. Ini hari pertama di bulan Selisih. Kemarin kita boleh masuk pada bulan ke-7, pada hari ke-15 kita merayakan Sukkot ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ke-7 ya, Hosana Rabbah, puncak hari raya Sukkot pada hari ke-7, di mana Yesus berseru dan pada puncak perayaan Sukkot pada hari ke-7, dan itu di dalam kitab Complete Jewish Bible di sana katakan pada hari raya Hosana Rabbah Yesus berseru dan berkata, mari haus, datanglah kepadaku. Ya. Dan 22 istri hari ini Semini Atsaret. Haleluya. Oke, kita belajar Bapak Ibu. Ya. Bagaimana di hari yang Bapak Yahweh perintahkan saudaraku, dari hari pertama Sukkot sampai hari ke-7 itu dia berkaitan Bapak Ibu ya. Sukkot hari pertama sampai hari ke-7 itu berkaitan. Kita tahu di mana di dalam bilangan di sana ada persembahan-persembahan yang dipersembahkan, persembahan bakaran dipersembahkan dimulai pada hari pertama dengan 12 lembu, atau 13 lembu, dan dikurangi sampai hari ke-7. Ya. Jadi Sukkot ini hari pertama sampai ke-7 itu berkaitan, bertautan. Ya. Bagaimana persembahan yang dipersembahkan dan yang dipersembahkan Bapak. Namun Semini Atsaret 8 yang korbannya baru lagi. Ya. Persembahannya beda dengan Sukkot. Namun sukacitanya sama. Ya. Mereka secara tradisional dan Israel mereka bernyanyi sambil menari-nari di sinagog. Ya, nanti ada videonya. Ya, saya tampilkan sebentar. Mereka bersukacita Bapak Ibu. Ya, mereka benar-benar bersukacita. Haleluya. Sekalipun ya dalam video ini nanti mereka kita tahu Simchat Torah tahun kemarin ya 2023, Oktober 2023, bagaimana teroris menyerang ya. Hamas menyerang Israel ya. Dan Rabi itu berkata lagi video itu, Rabi itu berkata, apakah apa yang pernah terjadi atas bangsa Israel, dan tahun ini kita boleh bersukacita ya. Rabi katakan apa yang terjadi di Israel tahun 2023 kemarin ya, pada hari Simchat Torah ya tahun kemarin, dan tahun ini Rabi itu katakan kita tetap bersukacita ya. Kalau sudah katakan bagaimana bersukacita itu kemarin di Sukkot, bersukacita itu bukan
Bukan semata-mata kita menerima dan kita bersyukur. Terima kasih. Kalau Bapak berkati, bersyukur. Bapak boleh pelihara, ya puji Tuhan. Bapak pelihara 5,84 sampai 5,5. Todah. Haleluya. Namun saya temukan, yang saya memahami, mengerti juga, berbahagia, bersukacita juga ketika kita menabur, ketika kita memberi bersamakan buah-buah elok, yang buah-buah elok yang terbaik. Haleluya. Ada sukacita. Semua yang tanam-tanam ya, semua yang tanam-tanam masing-masing punya lahan, tanam, dan tanam-tanam. Semua pasti mau bawa ke produk suka dan sama-sama dari kembali dong lihat tuh rasanya gini, lengket ini enak, ya mangga ini enak, kelapa ini enak, ya orang senang, orang tabur, orang tanam, orang tuai, kita yang bawa, orang makan, orang makan nikmati, kita senang gitu. Ya guys, boleh enak, satu mangga satu kelapa itu manis, itu pasti, haleluya. Kita menabur, kita memberi dan kita senang, haleluya. Kita memberi, kita menabur, masing-masing kita boleh belajar menabur dari support setiap tahun. Haleluya. Seperti kita mau senang, haleluya. Ya toh? Jadi kita tanam, nanti dia tumbuh ini, nanti saya bawa support dan sama-sama boleh rasa, sama-sama boleh puas. Ya. Campaga belengke, bubuk sapu, kelapa manis, pasti Tuhan itu senang, pasti mereka yang dapat senang, haleluya. Walaupun memang kalau kita menabur dan rasa, ya sudahlah ya. Mungkin orang rasa kurang puas, ya sudah, yang penting saya mau persembahkan. Namun kalau orang puji, kita lebih bersukacita lagi. Ya, artinya ada sukacita ketika kita menabur. Haleluya. Terada. Kita boleh menabur daun-daun ini, ya ada sukacita. Haleluya, pemalas sebenarnya. Ya, boleh ini sudah minggu pas hari ini 1 minggu, ya 8 hari ke-8 kita lihat sudah mulai ya berubah warna. Haleluya. Saya pernah katakan jawaban doa itu seperti kita punya daun, ya. Daun yang kita pegang, daun yang kita petik dari pohon kelapa, ya. Pamali petik dari pohon kelapa. Hari pertama, sobat kemarin kita masih hijau segar. Hari kedua, segar, 3 segar. Hari kita berwarna. Nah, jawaban doa seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin kita lihat belum ada kita lihat daun masih hijau, belum ada campur tangan Tuhan, belum ada pertolongan buat pembelaan. Daun masih hijau, tak kunjung jawaban doa. Haleluya. Namun daun itu akan berubah. Buah itu akan, ya ada buah di rumah pepaya sampai sudah masak, saking masak sampai busuk. Nah doa kita pun seperti itu. Haleluya. Dalam waktu Bapak Yahweh, ya, atau kelemahan, sakit, penyakit, mungkin kita melihat belum pulih. Ya belum kita lihat, haleluya, Pak Yusuf. Mungkin Pak Yusuf lihat ini masih sakit seperti itu. Namun dalam kelemahan daun itu akan hijau dan kering dan mati. Ya, kelemahan dalam nama Yesus, lama kelemahan semakin pulih, semakin baik. Haleluya. Kita belajar setia Yesus. Haleluya. Ya itu oke. Kita lanjut. Ini terjemahan Torah Indonesia, Wahikra 23:36. 7 hari kalian akan membuat dekat persembahan api bagi Yahweh. Dalam hari ke-8 suatu pertemuan kudus akan ada bagi kalian, dan kalian akan membawa dekat persembahan api bagi Yahweh itu, dan hari bagi Yahweh itu hari menahan. Kalian tidak akan melakukan pekerjaan apapun. Haleluya. Ya, restriction atau hari menahan. Kalau dalam kitab Torah diterjemahkan kita hari menahan diri. Haleluya. Tahan. Haleluya. Mau emosi tahan. Haleluya. Kalau dalam kitab ini pertemuan kudus, dalam kitab Torah diterjemahkan hari menahan diri. Makanya ketika ada pesiara yang datang dari luar Yerusalem, bersiara ke Yerusalem, ya, pada hari ke-7 selesai sumpah, mereka tidak langsung balik. Masih hari ke-8 yang menahan mereka, ya,
Yang menahan pesiara-pesiara ini tuh jangan cepat-cepat balik. Jangan cepat-cepat pulang. Oke. Pada hari ke-8 akan ada pembatasan, ya, restriction bagimu. Kamu dibatasi dalam melakukan pekerjaan. Penjelasan lain tentang restriction, batasi dirimu, untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Ini mengajarkan bahwa hari ke-8 mengharuskan mereka untuk tetap berada di Yerusalem semalam. Para pesiara tidak boleh segera memulai perjalanan pulang mereka setelah hari ke-7 berakhir. Haleluya. Ya, mereka kan bersiarah melakukan mereka suka di Yerusalem, ya, sampai hari ke-7. Dan mereka memang cepat-cepat balik. Haleluya. Seperti memang sudah lewat dan seperti apa ya bahasanya, seperti Sukot sudah lewat, momen sukacita sudah lewat, momen kita puasa Yom Kippur, ya, kita boleh lewati, minum penyakalan, dan momen sukacita sumat, ya sudah. Haleluya. Kita akan masuk di siklus yang baru, di Simchat Torah. Haleluya. Pada perayaan Shemini Atzeret dan Simchat Torah, parasat yang terakhir itu harus dibacakan. Parasat yang terakhir itu Sot Brokat, itu harus dibacakan, menandai menutupi perjalanan siklus selama setahun. Haleluya, luar biasa. Ya, kita akan masuk lagi di dalam parasat. Apa ini? Yang baru. Beres ya. Dengan rahasia rema-rema. Nah, Pak Gem bilang, ya, dari petang ke petang, dari tahun ke tahun, ya. Iman mau banyak memaparkan, banyak share. Ada dibukakan rahasia-rahasia, haleluya, dari parasat ke parasat. Sehingga kita belajar bagaimana setiap tahun, ya, dengan kitab yang sama kita beresin, ada rema baru, ada poin baru, haleluya. Yang ketika kita gali, ada rema baru lagi, amin, haleluya. Amin, ya. Ya, ini kita berjuang, haleluya. Kita berjuang. Dan sekali saya ulang bagaimana ketika Pak Gem atau imam yang lain memaparkan, berdiri, menyampaikan rema, menyampaikan parasat, saya diberkati. Sangat diberkati. Kalau saya sering-sering rekam dan saya dengar lagi, haleluya, luar biasa. Seperti yang kita versi, haleluya, ada rema-rema yang baru, haleluya, dikerjakan dari Samaim. Oke. Pertemuan pada hari ke-8 disebut Shemini Atzeret. Shemini Atzeret diberitakan oleh Yahweh. Cinta kita seperti raja yang mengundang anaknya untuk bersuka cita selama beberapa hari, dan tidak waktu tiba bagi mereka, dia harus pergi, anakku, maukah kau tinggal bersamaku, sulit bagiku untuk berpisah dengan kau. Ini majas, ya, metafora, yang perumpamaan bagaimana seperti seorang raja yang bertemu dengan dengan anak-anaknya, dan anaknya akan berpisah meninggalkan rajanya. Haleluya. Ya. Lalu saya bertemu dengan Bapak, izinkan saya bertemu dengan semua orang tua, bertemu di Palangkaraya. Doa-doa saya kok Bapak boleh dengar, haleluya. Dan kemudian Bapak berizinkan, oh haleluya, luar biasa, dari tanah ini waktu dari sini, ketika saya tahu saya bisa ke sana, saya dalam hati saya bersyukur, toda Bapak ya. Toda bersyukur ya, berarti masih lengkap Bapak percaya kan, dan bersyukur bertemu, haleluya. Tapi di mana satu Bapak jemput memang, kemudian pulang ke rumah, ipar ya, saya adikku orang Palangkaraya. Tapi pas dia kebetulan saya datang, dia tidak ada, dia ke Jakarta. Dan bertemu sama Bapak, sampai masuk ke rumah, masih di teras sama Mama, saya jemput di pintu. Ya. Artinya itu momen-momen. Bapak izinkan, saya dari Surabaya saya ke sana hari Jumat, Bapak Ibu. Hari Jumat saya jalan, hari Sabtu satu hari, ya, di Palangkaraya, hari Minggu balik. Satu hari setengah. Dulu waktu saya baca ayat ini, ya, majas metafora ini, saya berpikir beraja dan berpisah dengan anaknya biasa.
raja akan berpisah dengan raja. Ya, ini metafora ya, perumpamaan. Seperti biasa saya rasa ketika Bapak boleh bertemu, haleluya, dan harus tinggalkan orang tua, haleluya. Memang semua ada bahasanya. Saya kemarin coba renung. Bapak boleh izinkan bertemu dengan seorang bapak, seorang mama, haleluya. Dan saya mengerti kalau Bapak izinkan bertemu, jadi ada waktunya bertemu, ada waktu, haleluya, meninggalkan mereka. Ya, ada waktu boleh bersama-sama, boleh sama, share, bicara-bicara, sharing, ya kita bareng-bareng di kamar cerita-cerita, oh haleluya. Ya, kayak di kampung, kayak masih kecil. Ya, momen-momen yang saya pikir, kenapa sih? Karena saya berpikir, kenapa Bapak seperti boleh bertemu? Ya, ada waktu bertemu dan nanti berpisah. Haleluya. Ada momen boleh bersama-sama, tapi nanti akan berpisah. Saya mengerti. Ya, semua kita boleh jadi sesuai kebutuhan saudara-saudara. Kebutuhan saya harus kembali, ya, sebagai pegawai, sebagai istri. Haleluya. Kesempatan berjalan dinas ya harus kembali. Seperti wanita yang menyiapkan pelita, ya, Agung paparkan kemarin. Mereka menyiapkan pelita dengan minyak dan pelita yang menyala. Sesuai mereka menjalani hidup mereka sesuai kebutuhan mereka. Kita boleh jalani bagaimana hari-hari saya dan saudara dalam satu kehidupan, ya. Saya berenung, saya bersyukur Bapak yang boleh pelihara kehidupan menorah, GP menorah luar biasa, imam-imam luar biasa, imam-imam banyak saling mendoakan luar biasa. Kita bertemu dalam komunitas yang luar biasa. Ya bersyukur Bapak Ibu. Satu waktu kita akan bersama-sama. Satu waktu kita akan rapture, atau mungkin satu waktu ada yang duluan. Who knows? Atau saya pikir Bapak masih percayakan istri, Bapak percayakan anak, Bapak ya. Haleluya. Kita belajar bagaimana kita boleh jalani hari-hari ini. Kita boleh jalani sebagai satu kehidupan, ya, sebagai satu keluarga. Kita boleh jalani dan kita syukuri. Haleluya. Kita boleh ada kehidupan, ya. Kita ada wadah untuk kita boleh bertumbuh. Haleluya. Kalau Bapak Faid mereka pulang mana? Mereka berjuang cari di mana penyembah Bapak ya, di mana tuh? Ya. Di mana dibandingkan kita di sini kita punya wadah yang komunitas yang kontinu terus menerus dibangun setiap sahabat. Haleluya. Ya kalau mereka mungkin Bapak Faid mereka jadi jemaat biasa, jemaat simpatisan. Haleluya. Iya ya. Ya Bapak izin, ataupun kalau kita mungkin Bapak izin kita ke Jakarta, ya kita bisa beribadah sahabat, tapi atmosfernya, auranya, ya, atau vibe-nya udah lebih itu beda. Bapak bentuk, Bapak didik, Bapak Yahweh proses, haleluya. Atau bahasanya bagaimana kita imam-imam kompak di sini, ya. Mungkin sebagai Bapak ganggu, tapi luar biasa. Ada momen-momen sukacita, syukuri. Haleluya. Ada momen kita boleh makan, syukuri. Ada momen kita boleh menikmati dalam suka, bersyukur. Haleluya. Karena selama kita di bumi, memang waktu itu tidak selama-lamanya, tidak abadi. Waktu hidup kita di bumi tidak abadi, tidak selama-lamanya. Semua dalam kontrol Bapa, haleluya. Namun disamain, haleluya, di Yerusalem sampai Natal. Amin ya. Jadi satu kesempatan boleh bertumbuh, suatu kemurahan Bapak boleh bentuk dalam perkenanan Bapak yang di minggu depan akhir bulan kita akan dilantik, diteguhkan lagi. Haleluya, kita boleh beri sebagai satu kehidupan. Sebagai satu kehilangan, ya, sama Pak Gembala, kemudian kita ditemukan lagi. Haleluya. Tahun 5785 semakin
progres GBF Menora bergerak, amin, bertumbuh, amin, haleluya. Kita tidak bisa dapat, kita bertumbuh di, mungkin kita ibadah di, mungkin di mana kita waktu kemarin sama masa pulang Manado, ya kita ibadah sahabat di sana beda. Walaupun sekarang habis ibadah, habis sahabat itu doa aja nanti setiap ibadah, setiap habis sahabat itu makan juga. Namun saya mau sampai maunya situasinya tidak bisa ibadah. Ya, bisa mengerti ya. Tidak bisa kita bisa samakan dengan kita boleh bertumbuh. Mungkin kita jauh di Papua. Haleluya. Terus saya bincang di Surabaya, bertanya, Bukan itu di mana? Saya bilang Merauke. Oh, Merauke. Kita jauh. Kalau kita diam di Tanah Merah, mungkin kita rasa, atau sampai mentok-mentok Jayapura, kita rasa kita, atau Merauke Jayapura, ya kita rasa kita terkenal. Namun kalau kita keluar daerah, saudara, provinsi Jayapura, sampai di Jawa sana, ya, dong bingung. Bapak itu di mana? Waktu kita sungsung, sebelum kita pertemuan offline, terus udah tanya, pagi, Bapak itu di mana? Oh, Pak, itu di Merauke, dari Merauke. Oh, Merauke. Oh, oke. Ya. Selain kita terpencil, Bapak Ibu, jauh dari pusat kota, haleluya. Namun perkara Bapak Yahweh luar biasa di petang hari ini, amin. Rahasia luar biasa, rema luar biasa, pengajaran luar biasa, haleluya. Sekali kita tidak ketinggalan perkembangan, kita tidak ketinggalan progres bersama Bapak, ya. Kehendak Bapak. Saya mau sopir, coba saya sopir. Sepupu bos sopir, ya. Sepupu bos sopir. Ya, sepupu bos ini dia punya sopir, dia pakai sopir. Kemudian sepupu bos ini, ya teman-teman pegawai mungkin tahu, ya dia masuk rajin, saya lihat. Rajin masuk kantor, pagi-pagi masuk kantor, haleluya. Dan saya lihat dia sopir itu ganti. Karena memang dia pagi-pagi standby jam 8, haleluya, sampai sore. Ya, saya seperti sopir ini dia harus siap setia bekerja sebagai sopir kepada bosnya, bos saya sebagai sopir, ya sesuai dengan waktu bos siap pagi-pagi, ya sopir siap, bos siap jam 8, ya sopir siap, bos siap sampai sore, sopir siap. Nah, bersama Bapak, saya tetap memahami Bapak mau seperti apa, Bapak mau bergerak seperti apa, Menora pun siap, amin. Ya. Lewat Pak Gembala yang dipimpin Bapak ya, Pak GBF Menora dipimpin Bapak ya oleh Saudara Gembala, ya. Pak Gembala mendidik kita dengan menemplak, mendidik kita yang keras, ya. Imam-imam, jemaat kita harus bergerak siap. Ya. Rema luar biasa, wahid luar biasa. Ya, saya punya Gembala, Pak luar biasa, bergerak luar biasa. Rema renungan luar biasa. Dan kita pun harus haleluya. Harus selaras. Haleluya. Nah ya. Makanya gak heran saya lihat sopir di kantor ini ganti. Saya ini sudah 2 kali ganti, 3 kali kan. Dari sopir honor, next, yang terakhir ini sudah pegawai baru pengangkatan. Ya, jadi kita boleh bersama-sama. Ya, GBF Menora. Ya, ada momen-momen kita boleh berbagi kasih, diberkati. Ya, kita bersyukur. Ada momen-momen kita kerja, ada momen kita bangun suka, ada momen kita capek. Ya, karena begini. Ada momen kita puasa. Dan kita bersyukur kalau puasa, tidak selama-lama kita akan puasa, Bapak Ibu. Kita merayakan Yom Kippur dari petang sampai ke petang, tidak selama-lama kita puasa. Kita mau suka ini capek, saudara, ya. Kita akui mau capek, berjuang sekali. Ada mau kita capek, namun toh selesai dan bubar. Bisa mengerti ya? Ada mau kita pada titik-titik kita, Bapak izinkan kita dalam posisi yang rendah. Haleluya. Ada titik Bapak izinkan kita
direndahkan, haleluya. Ini proses dididik, haleluya. Namun toh prosesnya akan selesai. Ya. Paling perayaan Sukkot 7 hari pun selesai, Bapak Ibu. Ya, perayaan 1 tahun kita dari Beresit sampai ke Bamidbar pun selesai. Kita kembali lagi. Ya, bisa pahami ya cara-cara Bapak Yahweh. Boleh membangun kita, boleh menuntun kita, boleh mendidik saya dan saudara. Amin. Oke, ini terjemahan ILT. Tujuan namanya kamu semua persembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh pada hari ke-8 harus menjadi pertemuan kudus bagimu dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh. Itulah suatu perayaan perkumpulan, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apa. Saya berjuang hari ini, haleluya, tidak ke kantor. Sebagai perintah Bapak Yahweh, tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Pekerjaan yang mendatangkan profit, pekerjaan yang mendatangkan kita keuntungan, haleluya, rahimot. Jadi kalau Bapak Yahweh pada hari ke-15, hari pertama kita tidak bekerja dan hari ke-8 tidak bekerja, saya berjuang, haleluya. Sudahlah 1 hari absen, 1 hari bolong TPP, sudahlah, yang penting memelihara firman Tuhan. Dan pada hari ini kamu harus mempersembahkan persembahan bagi Yahweh. Haleluya. Ada pengaburan bagi Bapa di Sabat hari ini, hari perhentian hari ini. Ada pemberian, ya. Kita boleh bersama-sama, kita boleh bertumbuh sama-sama. Ada korban-korban, ya, selama 7 hari. Kita mempersembahkan korban-korban bakaran, kita mempersembahkan korban bakaran di hadapan Bapa sampai hari ini hari ke-8 ada pemberian. Berbicara pemberian, berbicara sesuatu yang mungkin kita tersakiti, Bapak. Mungkin kita dilukai, mungkin kita berkorban perasaan. Haleluya. Ini saya mengerti, ini persembahan yang dipersembahkan dan berbau harum bagi Bapa. Apa sih berbau harum? Tuhan boleh temukan harum itu dari kita itu apa? Haleluya. Saya mengerti, Bapak Ibu, bagaimana kita itu bertumbuh, bagaimana itu berpro di dalam Tuhan, bertambah-tambah dewasa, bagaimana Bapak yang mau kita mempersembahkan korban-korban. Satu contoh seperti ini, ya, satu contoh seperti ini. Saya banyak contoh. Waktu saya Merauke kemarin, saya lewat darat, saya naik mau Hilux, dan kemudian saya dijemput paling ke belakang, dan saya dapat paling malas sekali saudara kalau duduk di Hilux itu duduk di belakang baru di tengah gitu kan. Duduk di belakang baru di tengah gitu. Itu saudara tidak bisa tidur. Kepala tidak bisa solo ya tuh, haleluya. Saya suruh jalan ke belakang, yang satu keluar, saya dapat di tengah ini. Dan betul, sopir dia gas apa, boleh kiri kan sesolo, kiri kan sesolo enak, dong, sopir belok ke kiri, dong sabrak ke kiri saya. Dong kau kan tabrak kanan, dong solo enak sendiri. Oh Tuhan orang ini, pada sama-sama bayar 500 baru sekali solo enak saya. Bisa paham ya kalau begitu ya? Haleluya. Nah, di hadapan Bapa, korban kita ketika berbau harum, Bapak boleh temukan bagaimana kita dalam situasi seperti ini, kita diproses, ya. Kita, ya mungkin seperti itu Bapak kehendaki, ya, supaya paling tidak saya tidak menggerutu sampai selesai saya turun, ya saya punya jaga relasi yang baik dengan penumpang yang lain. Walaupun dulu sono enak, selesai mudik itu tambah sono lagi, haleluya. Ya, saya pikir saya turun, ya saya jaga hubungan yang baik, haleluya, sampai di Merauke. Ketika kita diproses Bapak kita seperti itu, haleluya, ya, ada momen-momen seperti itu, dan saya percaya kalau Bapak izinkan seperti itu, haleluya, Bapak yang kehendaki seperti itu, kita boleh lalui dengan berkemenangan, Bapak. Ya.
Ketika minta boleh dapat pimpinan saya saat ini, kabin saya ini luar biasa manis. Ya, kata-katanya luar biasa manis. Kata-katanya luar biasa manis, kata-kata manis saja, saudara. Tajam, saudara, memang tajam. Kalau dia menegur, dibicara sampai rasa-rasa mau meracu, rasa mau emosi, mau balas, tapi saya pikir dia pimpinan. Kok bawa Franky? Kok saya ini pimpinan? Walaupun bagaimanapun, bahwa situasi di proses seperti itu, kau lewati Franky. Berapa kali Bapak Ibu ya, masih curhat-curhat. Dapat tegur seperti itu, ya. Satu kali di SMA kita mau zoom di sana, dan dapat tegur surat sedang Tuhan. Ini di orang tua sekolah, aku coba di kantor boleh tegur kah? Ini di orang tua kantor, orang tua sekolah, SMK, tegur macam apa? Ya, kerasa mau keluar dari ruangan, saudara. Ya, kalau saya keluar dari ruangan itu sudah, saya pulang, pusing. Saya semua mikir, apa untungnya Franky begitu? Apa untungnya? Lalu saya sampai pikir, ya Bapak yang tidak seperti itu, kau jalani Franky, haleluya, dengan rendah hati, lemah lembut, haleluya. Dan ketika kau menang, ya kau tidak langsung ditegur, kau tidak keluar. Hari saya temukan, saya bersyukur. Ya, saya banyak lewat hal-hal ini saya belajar karakter orang. Sebagai bawahan saya belajar, karakter pemimpin seperti ini. Kalau saya keluar mungkin cerita yang lain. Ya, mungkin Franky itu ibadah tapi hampat juga dia merajin juga. Ya, begitu dia tahu saya aktif melayani. Aku tuh orang firman, luar biasa, ya. Benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Aku sebelah Bapak yang menonton gaya-gaya orang itu, seorang gembala dan turun-turun luar biasa, repan-repan luar biasa, turun-turun luar biasa. Mari jemaat sama-sama kita terima. Mari jemaat sama-sama kita bertumbuh, mama. Mari jemaat sama-sama kita berkemenangan. Ketika kita menang, kita boleh renungi luar biasa. Haleluya. Saya puasa, saya berjuang sampai menang. Haleluya. Ada teguran, haleluya. Nanti mau negur, atau ibu-ibu, atau mungkin ya. Paulus katakan berusahalah dalam bertahun-tahunlah dalam pengharapan dan berusahalah coba sebentar kita buka. Maaf. Oke, Efesus 4 ayat 3. Sebentar. Ada yang ditemukan? Selanjutnya aku tawanan karena Tuhan Elohim menasihati kamu agar menjalani kehidupan yang sepadan dengan panggilan sebagaimana kamu telah dipanggil. Selalu rendah hati dalam segala hal, lemah lembut, selalu banyak sabar, saling menopang satu sama lain, dan berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Haleluya. Berjuang memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, baik di kantor, haleluya, baik di kehilangan, haleluya. Kadang-kadang kita baku ganggu juga karena haleluya, ya. Kadang-kadang imam baku ganggu dan usaha Bapak Ibu pelihara ikatan damai sejahtera, amin. Pelihara kesatuan roh, haleluya. Ya. Ada momen kita baku ganggu, ada momen kita saling menopang dalam doa, ada momen kita berjuang, ada momen kita sama-sama cari kelapa, sama-sama cari palem. Ya mungkin saya ikut cari palem ya. Minta maaf. Ya. Aku kadang-kadang di balik kita mengelambai-lambai kayak palem, ada yang di balik berjuang, ada yang korban kaki. Ya. Saya tertulis juga saya ikut. Ya.
persembahkan. Orang-orang happy, orang-orang bahagia, orang miskin angkat palau. Namun kita ada yang berjuang, Bapak Ibu. Ada yang berjuang siapkan kursi, siapkan ruangan. Ya, kita boleh berjuang sama-sama, siapkan suka. Haleluya. Jadi pemberian kita, haleluya. Penaburan kita sebagai persembahan di hari raya ke-8 itu dan berbau harum di hadapan Bapa Yahweh. Haleluya. Ya, bisa paham ya? Ketika kita ikuti pilihan kehendak Bapa, saya mau mengampuni, mengasihi pimpinan saya, dan Bapak akan berkat, ya, menjadi berkat. Seperti ada korban yang harum Bapak cium. Haleluya. Korban dicium, Bapak cium dan semakin orang. Hari ke-8. Ya. Ini ada yang, ya, artinya berbicara persembahan, berbicara penaburan, berarti ada korban lelah. Ada korban capek, ada korban mengantuk memasak, ada korban lelah memasak. Ini menurut Bapak Ibu, masak. Nanti satu sabung lagi. Biarlah semua penaburan kita itu benar-benar berbau harum Bapak Ibu. Sebagai persembahan yang menyenangkan Bapa Yahweh. Bukan Pak Gembala, tapi menyenangkan Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Oke. Papi bisa video terakhir. Ya, satu video. October 7th, 2023, the darkest day for the Jewish people since the Holocaust, was a festival day. As many of you know, it was the final day of the Feast of Tabernacles. You know, it's in which that means the joy of the Torah. On that day every year, we celebrate the completion of the disciples, Moses, that are read as weekly Torah portions throughout the year. It is one of the most joyous days in the Jewish calendar. It's the final festival of the Rosh Hashanah, the Jewish New Year, and then runs through the Day of Atonement, and then runs through the Feast of Tabernacles. And all the days in the system, over 1,200 instruments, including all the constants, over 200 hostages. So people are asking, how can we celebrate this year? How can we be festive on a day that has such fun and such dark memories? And more importantly, how do we honor those whose lives were lost? How can we value this battle this year? It's not a simple matter. The answer is clear. Our enemies were trying to destroy not only the people that killed and not only the modern state of Israel, but the Jewish spirit. They were attacking the Jewish identity itself. That's why they chose that day. If we don't rejoice in that day, if we don't sing dance, if we don't celebrate on the festival that God has given us, then the terrorists have won. Let's ask ourselves, what would the victims of they want us to do? What would they want to see the Jewish people doing on Simchat Torah this year? And while we will respect them, we will pay our respects to their memories, we will recite such memorial prayers, and their memory will be fresh with us. Last year on October 7th, when the air raid sirens started blaring and news started filtering in about what was happening, so many other Jews in Israel were in the synagogue praying these festive prayers. The memory will be there. The sadness will be there. We'll feel it, but we need to show the world and show ourselves that we are still rejoicing in the festivals of the Lord, because that is who we are. We must rejoice, we must sing, we must dance, and at the same time, we must honor the memory of those whose lives were lost. And it's really Jewish history in a nutshell. A lot of tragedies, a lot of dark times that we felt along the way, but always with that hope and the awareness that God has great things in store for the Jewish people. And God gives us festivals to rejoice in Him, even in the darkest of times. So folks, this year on the festival, I call on everyone, Jew and Gentile alike, join the Jewish people in celebrating the festivals of the Lord, in celebrating the Feast of Tabernacles, in celebrating the Simchat Torah with us in memory of those who were lost. God bless you in a wonderful festival. Oke, terima kasih.
Mereka mengelilingi sinagog sambil bernyanyi, sambil menari-nari, haleluya. Pada hari ke-8, haleluya. Ya. Kita seperti kita bersuka cita, sebenarnya kita setting. Kalau kita punya robot, kita setting robot itu supaya kerja. Macam ada itu robot, ada alat ya, dia macam alat bulat begitu. Nanti kita klik, dia macam dia sapu lantai, tapi dia betul bulat. Nanti kita klik saja, nanti dia jalan, ya. Dia kerja satu ruangan ini, dia kasih rambut bersih sampai selesai dan dia kembali off. Nah, kita seperti itu. Bedanya kita manusia, Bapak Ibu. Kalau robot memang kita setting sukacita, robot itu sukacita. Kita setting robot itu kasih membersihkan, haleluya, dia akan bersihkan. Ya. Namun kita punya pilihan. Untuk bersukacita atau biasa-biasa saja. Kita punya pilihan untuk bergembira atau malas tahu. Ya. Walaupun sekarang dunia semakin canggih, kalau AI, saudara, AI, saya tambah akun Microsoft Pilot ya di WA. Ini dia pintar macam apa, Bapak Ibu? Dia macam manusia, bisa kita tanya bisa jawab. Apa kabar Microsoft namanya aplikasinya Copilot? Jadi mas, ya. Bagaimana kita setting walaupun mereka tahu tahun lalu mereka diserang orang Israel diserang oleh Hamas, namun tahun ini mereka tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Tidak ada alasan untuk mereka tidak menghormati korban-korban yang jatuh dengan mereka bersuka cita. Haleluya. Supaya dia tahu Israel tetap bersuka cita pada hari ke-8. Mungkin mereka ada yang mungkin keluarga yang korban, mungkin ada keluarga yang meninggal. Ya, mungkin sampai sekarang masih ada tawanan yang dilepaskan. Sampai sekarang tawanan perang itu Israel terhadap Palestina terhadap Gaza sampai sekarang Lebanon tuh. Ya. Haleluya. Biar kita setting hari kita untuk bersuka cita pada hari ke-8, haleluya. Momennya akan selesai, Bapak Ibu. Momennya akan lewat. Haleluya. Kita boleh jalani 15 Tris ini 7 hari bersuka cita, haleluya. Dari hari pertama luar biasa sampai hari ke-8 hari ini, haleluya. Sekali lagi, keputusan ada, pilihan ada di kembali pada pilihan saudara. Boleh berkumpul bersama-sama di Sabat hari ini dan bersuka cita bersama-sama hari ini. Haleluya. Setting hatimu, haleluya. Atur hatimu. Walaupun cenderung kita mudah untuk bersungut-sungut, cenderung kita tuh mudah untuk emosi. Saya bertemu dengan tenaga lapangan, saya parkir, baru saya lihat ke belakang, mungkin dia orang mabuk. Dia saya bilang apa dia? Tolong gitu. Kalau saya bicara daripada boy, ini hari menahan diri. Tapi apa mutunya saya lagi kowe? Amin. Setting hatimu saudara. Bukan Bapak tidak akan bisa, Bapak Yahweh tidak bisa setting. Kita punya free choice. Haleluya. Ya, kalau alat itu kita bisa setting ya, alat bersih pel itu memang canggih alatnya. Kita bisa setting, nanti dia kerja sendiri. Nah, waktu kita sendiri setting, Pak Gam bisa setting. Haleluya. Siapapun keadaan saudara, sekalipun situasi, haleluya. Tapi biar benar dalam penaburan kita boleh menabur dan persembahan kita, hari-hari kita, kehidupan kita, kita menabur, kita memberi dan kita pasti bersuka cita, kita berkemenangan. Amin. Atas dosa, atas tipu daya tipu daya musuh masa ke-8 ya. Sebagaimana mereka Bani Israel bersuka cita, haleluya, di perayaan di Simchat Torah Seni Aseret di tahun ini, haleluya, dalam rancangan Bapak kita bersyukur. Haleluya.
Bapak Yahweh memberkati. Saya bisa datang kepada Pak Gembala. Shalom Bapak Ibu. Hari ini pertemuan ke-8 yang sebentar petang akan berakhir, dan di luar dari area Israel atau kita yang ada di Edom, maka kita lanjut dengan singkat Torah. Tapi kalau di area Israel, mereka sudah satu sekalian, mulai dari sore kemarin sampai petang. Bapak Ibu yang dikasihi Yesua, pertemuan hari ke-8 itu sama pentingnya dengan pertemuan hari pertama atau 15 Desember. Memang begini, Tuhan yang kita sembah itu mendidik kita itu luar biasa. Bahkan kemurahannya itu betul-betul ditunjukkan dalam didikannya. Ada banyak orang yang percaya kepada Elohim, Yahweh, Yeshua Masya, tapi masih belum berhari Sabat. Tapi juga ada yang sudah berhari Sabat, namun belum hari raya. Ada juga yang sudah hari raya, tapi ya hari rayanya yang penting hari raya. Tapi ada yang sudah hari raya, sampai step semua perintah yang memang berlaku bagi kita, itu kita kerjakan. Termasuk support ini, itu ada 2 pertemuan ibadah, yaitu pertemuan hari pertama dan hari ke-8. Namun support itu sendiri, momennya itu selama 7 hari. Ya. Tetapi ada perintah yang terakhir, yaitu pada hari ke-8 ada pertemuan kudus. Kalau di area Israel itu sekaligus puncak dari seluruh perayaan, maka mereka memasuki namanya singkat Torah atau sukacita Torah, karena mereka akan mengakhiri seluruh siklus perjalanan kehidupan mereka. Kalau sebenarnya saya, Bapak Ibu sudah mengerti, dan pelajaran yang berharga bagi kita, jangan pernah merendahkan setiap perintah Tuhan. Ya, walaupun memang bahasanya begini, ya Pak, kayaknya nggak sama momennya kayak kemarin. Bukan masalah aksesoris, masalah cara kamu ini ya. Tetapi di hadapan Tuhan, firman itu nggak pernah berubah. Ya. Berbicara tentang singkat Torah, sukacita Torah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Torah itu bukanlah sesuatu, ya Torah itu tulisan atau kutipan atau perkataan Elohim, tapi kalau sudah dibukukan maka dia menjadi kitab. Ya, kitab Torah itu bukanlah satu kitab yang besar apabila tidak diperlakukan besar. Kitab Torah itu bukan kitab kebanggaan apabila itu tidak dibanggakan. Paham nggak? Seperti apa kitab Torah, seperti apa Torah firman Elohim, tergantung cara kamu memperlakukannya. Ya. Ada orang yang menganggap, kenapa Israel itu sampai mereka bangga sekali dengan gulungan kitab Torah? Karena kitab Torah itu the book of life, buku yang membawa kehidupan bagi mereka. Dari semua buku-buku di dunia ini, dari semua kitab di dunia ini, kitab Torah lah sumber kehidupan, sumber keberhasilan, sumber kesuksesan. Yesua 1:8. Itu sebabnya kenapa mereka sangat girang sekali. Itu sebabnya kenapa respon mereka terhadap penyelesaian mereka dalam perjalanan kitab Torah itu begitu luar biasa, beda dengan kita. Ya, baca enggak, apalagi zaman sekarang orang malas baca. Ya, apalagi dengan zaman teknologi canggih. Ya, ibadah itu ya udahlah, ibadah online aja lah.
Ya. Itu pun nggak usah baca kitab suci deh, nanti yang memberitakan firman udah ada tampil kok di teksnya tinggal. Akhirnya kebiasaan kita menjadi generasi sandwich dalam firman, disuap tanpa mau belajar. Murid itu, ya, murid yang dewasa itu hanya dibimbing, selanjutnya dia akan menemukan sendiri bagaimana dia belajar Torah, bukan disuapin. Ya, murid yang benar itu seperti itu. Bagaimana guru mendidik dasar fondasinya, selanjutnya muridnya itu yang akan meniti jalannya sendiri, bagaimana dia akan menemukan rahasia kebenaran. Selain daripada apa yang sedang guru boleh itu tahu pagar-pagar dalam pengajaran. Basic fondasinya sudah kuat, selanjutnya murid itu sendiri yang akan berkembang. Yesua tidak mengajarkan para murid sampai detail, tapi cukup 3 tahun dengan fondasi yang kuat, akhirnya seorang yang nelayan pun bisa sanggup. Oke, kita katakan begini. Ya, memang Petrus itu nelayan biasa, tetapi itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Memang betul pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Tapi saya nggak yakin itu karena lalu mengatakan bahwa semua karena Roh Kudus, jadi kita nggak perlu belajar Torah, enggak seperti itu. Ya. Ada campur tangan kita untuk belajar dan campur tangan Elohim untuk memberikan hikmah, pengertian, pewahyuan. Ya. Jangan disamakan apa yang dialami oleh Petrus karena dia nelayan. Saya pikir nggak bisa juga. Sekalipun itu Petrus orang Israel itu tetap pasti belajar. Dan sedikit banyak dia belajar daripada pelajaran-pelajaran yang disampaikan guru mereka, Rabi Nabi Yeshua. Ya. Lalu pertanyaannya, singkat Torah itu atau Torah itu? Torah itu menjadi buku yang luar biasa apabila dibaca oleh orang yang luar biasa. Paham ya, Bapak Ibu ya? Anda nggak akan merasakan singkat Torah kalau Anda nggak mengalami atau Anda nggak memperlakukan perkataan firman Torah itu seperti halnya yang luar biasa. Raja Daud itu dia mengungkapkan firman Tuhan itu lebih manis dari obat. Torah Yahweh itu sempurna. Anda paham maksud ungkapan Raja Daud? Begitulah dia memperlakukan. Begitulah penilaian dia terhadap Torah firman. Dengan arti begini, Raja Daud yang berkata bahwa karena Torah Yahweh lah yang membuat aku hidup, stay, menikmati berkat sampai hari ini, bangsa yang diberkati, umat yang dikasihi, ya, dan sebagainya. Dan kita bagaimana? Kelipah-kelipah goyang itu harus dibuang. Tahu kelipah? Bahasa Ibrani-nya kelipah. Orang Edom katakan apa? Selaput yang menutup mata rohani. Pamalas, kalau bahasa kita sih. Cuma mau main terima-terima saja. Malas merenungi, ya. Nanti ada renungan, nanti kita lihat saja di Facebook, lihat saja di YouTube renungan. Saya nggak anti dengan apa yang orang sampaikan ataupun kita sampaikan, kita bagikan. Tapi yang paling penting adalah engkau belajar menemukan sendiri. Perhatikan kata-kata Ayub. Dia mengalami sendiri bagaimana Elohim memelihara, bukan kata orang. Ya, kesaksian orang Tuhannya Bapak Yahweh luar biasa. Tapi bagaimana dengan kehidupanmu? Ya, perjalanan kehidupanmu seperti apa? Jangankan mengalami banyak perkara. Ya. Banyak orang dunia berkata begini, Tuhan berbicaralah kepadaku, sampaikan apa yang kau mau, Tuhan kasih. Itu udah ada di depanmu, kitab Torah. Gak pernah baca. Mungkin hal-hal yang ajaib di depan matamu sebenarnya. Jemaat di Berea, firman Tuhan katakan jemaat di Berea, kelompok umat
jemaat yang dipuji oleh Rabi Saul. Bukan dikatakan gembala, majelis, penatua yang di Berea, enggak, jemaat. Itu artinya apa? Orang-orang, kumpulan orang-orang itu orang yang mendengarkan firman, tapi dia memuji apakah yang dikatakan oleh orang itu benar atau tidak. Saat itu mereka memuji bukan pakai berita dasar. Belum ada berita dasar. Mereka memujinya dengan kitab Taurat. Benar tidak pengajaran ini? Apakah dia menambah, mengurangi? Ya, sekalipun itu adalah Rabi Saul dengan cara panggilan yang luar biasa, tapi mereka nggak peduli. Ya itu kehidupan Rabi Saul. Tapi kalau kau berbicara di tempat ini, saya harus uji perkataanmu apakah sesuai firman Tuhan. Ada banyak orang mengklaim bahwa dirinya dari Tuhan. Tapi apakah firman yang disampaikannya itu betul-betul murni firman Tuhan, atau ada manipulasi yang kau mau pakai untuk mempengaruhi jemaat? Yang pertama, Bapak Ibu, ya, Torah itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa kalau Anda memperlakukan yang luar biasa. Tapi Torah akan menjadi hal yang biasa-biasa kalau kamu itu memperlakukannya biasa-biasa. Ya, sebagai sesuatu hal yang tidak terlalu penting, sebagai sesuatu hal yang tidak mempengaruhi dalam kehidupanmu, itu akan terlihat caramu. Makanya Elohim berfirman kepada Yosua melalui Mose, melalui nasihat. Kalau kau mau berhasil, kalau kau mau sukses, kalau kau mau beruntung, kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulut. Makanya ada orang yang hidupnya begitu-begitu saja. Ya. Jadi saja dirimu. Ya. Penuh dengan persoalan, penuh dengan pergumulan, penderitaan, begitu-begitu. Seperti apa engkau orang? Sebenarnya jalan hidup manusia itu di sana berbicara tentang style, gaya hidup, cara makan, cara berpakaian, cara memperlakukan sesama. Semua sudah ada di sana, Bapak Ibu. Kunci kesuksesan manusia itu ada dalam kitab Torah, baik hubungannya dengan Elohim maupun hubungannya dengan sesama. Tapi kenapa kita masih terjebak? Kita masih terjebak dengan hal-hal yang tidak membuat kita maju, karena kita, ya, dengan perkataan Torah ini malah bukan jauh, sangat jauh. Ya. Kemalasan itu adalah bentuk, ya, kedagingan dan sehara yang membuat manusia malas untuk berpikir. Zaman sekarang itu sangat dibuktikan, Bapak Ibu. Teknologi canggih itu begini, tapi sayang teknologi itu membuat bisa mempercepat akselerasi seseorang semakin bertambah, tetapi juga semakin downgrade. Kalau dulu kita harus hafal mati, yang namanya pramuka, yang namanya sata marga dan segala macam itu, sekarang nggak penting. Bahkan dulu ada sekolah minggu itu maju hafal ayat. Sekarang enggak. Dan terus sudah tersedia. Apalagi buka teknologi AI, apapun bisa dijawab. Yang bodoh sekalipun kalau buka AI juga, ya contek saja selesai. Ya, masukkan kasusnya, dia akan selesaikan. Itu kan copy paste. Tetapi yang kita dapatnya adalah apa? Kita nggak mengerti, kita nggak paham. Jadi sih sampai pada saat terakhir itu hanya sekedar, ya, berbohong. Ya. Singkat Torah itu ada pesan yang tersembunyi, yaitu bahasa Inggrisnya begini, read, membaca ulang. Jadi kita dikembalikan kembali status kita. Singkat Torah mengingatkan kita bahwa seorang murid tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Dari kematianlah
yang membawa dia sampai satu titik bahwa dia sudah tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap Torah karena dia sudah selesai. Yesus berbicara tentang perumpamaan bagaimana seorang Lazarus, Lazarus ya, yang miskin. Ketika orang yang kaya ini mati, lalu dia minta kemurahan kepada Bapak Abraham, dan Bapak Abraham jawab, gak bisa nak, karena ada sesuatu hal yang memisahkan posisi kamu di situ dan posisi itu gak akan bisa kita lewati. Kalau begitu ada pertanyaan dia, dikatakan kalau begitu tolong sampaikan kepada saudara-saudaraku supaya mereka tidak sampai masuk ke tempat ini lagi, supaya mereka tidak mengikuti jejakmu. Lalu Bapak Abraham katakan apa? Ngapain? Di sana sudah ada kitab Torah dan kitab para nabi. Kalau yang nyata-nyata saja mereka sudah tidak peduli, bagaimana dengan orang mati yang berbicara? Bapak Ibu yang dikasih Yesus, awan, tempe, jauh mana perkembanganmu? Ya. Sudah mengenal kitab kebenaran Elohim. Bagaimana kita mau melakukan kalau kita nggak pernah baca? Bagaimana mau mengerti kalau nggak pernah baca? Dan bagaimana mau melakukan kalau nggak ngerti? Akarnya semuanya berasal dari baca. Pelajari. Kalau listrik sudah masuk rumah itu gunakan baca kitab suci. Ada HP itu tinggal download. Anda mau dari versi mana aja. Indonesia ini terjemahannya begitu banyak. Mau kayak bahasa yang seperti apa. Kalau yang punya bahasa Inggris aktif dan pasif, ya lihat Orthodox Jewish Bible, dan English Messianic, dan sebagainya. Ada kata-kata yang asli di sana tetap disampaikan. Kayak tadi itu Hosana Rabbah, Yohanan 7. Terakhir Bapak Ibu yang dikasih Yesus, bahwa Nilai ini stay, survive, moving forward, bergerak maju. Itu tidak ada lain selain daripada sumber kekuatannya dari firman Tuhan, dari kitab Torah. Kitab Torah membuat kita bijaksana, kitab Torah membuat kita pintar, kitab Torah membuat kita pintar. Habis pintar apa ya? Di atasnya, di atasnya, di atas pilih. Ya, paling atas bijak, wise. Ya. Nah, Torah lah yang membuat kita berhasil sampai hari ini. Bahkan kita katakan seperti ini, Roh Kudus itu adalah kebenaran firman itu sendiri. Tapi banyak orang suka, jadi bahasanya begini. Ya, banyak orang suka ini mengalami pengalaman supranatural, padahal di depannya ada suatu perkataan firman Tuhan yang turun di Gunung Sinai dengan tanda-tanda pernyataan alam yang luar biasa. Itu dianggap biasa-biasa. Padahal perkataan itu kalau kita percaya, imani dan pelajari, itu banyak membawa perubahan dalam kehidupan kita. Roma pasal 12. Ya. Maka apa namanya? Rabi Saul memberikan satu pesan kepada anak rohaninya Timotius. Segala tulisan yang difirmankan Elohim, ya, itu semua bermanfaat untuk pengajaran, didikan, teguran, nasihat, ya, pertobatan, keselamatan.
Jadi nggak ada yang lebih penting dari kita Torah apa itu. Bahkan saya ingin katakan seperti ini. Mental kita harus seperti mental orang Israel. Seluruh dunia ini boleh habis, tapi kita Torah tidak akan bisa. Saya katakan gini, kenapa? Di Israel itu, sinagog itu boleh terbakar. Halakah yang paling pertama yang diselamatkan di dalam ruang sinagog itu, tidak ada lain. Tetap golongan Torah itu yang paling diutamakan. Ya. Bahkan kita sudah tahu bahwa kitab Torah itu ditulis tidak bisa sembarangan. Orang yang menulis itu ada memang memiliki kekhususan. Salah sedikit ulangi dari awal. Makanya kenapa golongan kitab Torah itu mahal, dan nggak bisa sembarangan dipercayakan kepada orang. Ya. Perlakuan Bani Israel, perlakuan bangsa Israel terhadap kitab Torah itu menggambarkan bagaimana dedikasi mereka itu terhadap firman Tuhan itu begitu luar biasa. Mereka tidak mencaplok ayat yang satu dan memilah-milah mana yang bagus, sebagaimana orang Kristen pada umumnya sukanya begitu. Ada yang dibilang begini, ayat emas. Memang yang lainnya terbuat dari apa? Atau yang lainnya perak? Wah, ayat emas saya ini. Tidak bisa. Yesus katakan, yota, yot, itu tidak bisa. Itu satu kesatuan firman Tuhan, tidak bisa dibilang bisa. Sekalipun ada yang menganggapnya seperti itu. Ya. Mari Bapak Ibu, besok Jumat, Sabtu kita sudah masuk dalam perjalanan yang baru. Kita akan menjadi pembaca ririt, kita akan mengulangi bacaan kita akan mengulangi perjalanan kita. Anda nggak akan bisa mengulangi lagi suatu hal yang sudah dilewati. Oh, saya mau support, oh udah lewat. Masanya sudah lewat. Kalau Tuhan izinkan kamu sampai masanya, kau akan masuk. Ya, siapa yang tahu 5785. Ya, apakah masih ada atau di antara kita ada yang berkurang? Itu rahasia ilahi. Maju terus Bapak Ibu, kasih Yesus menjadi milik bagian bagi kita. Ya, ialah menjadi milik bagian bagi kita bahwa kesukaan akan Torah firman Elohim, sebagaimana Raja Daud berkata dalam Mazmur 119. Di sana ungkapan-ungkapannya tentang kitab Torah itu menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kebenaran firman. Dunia boleh berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Ya, satu hal yang selama kita masih memegang kebenaran firman Tuhan, mau dibuang kemanapun, kita akan tetap hidup karena kebenaran firman. Yesus berkata seperti ini, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Roti bisa hilang, bisa dicuri, bisa dimakan, bisa busuk, bisa kadaluarsa, tapi firman Tuhan tidak. Ya. Mungkin manusia boleh lupa, tapi Torah itu tidak akan pernah dilupakan, baik dirinya maupun pesan-pesan. Bahkan nubuatan itu sendiri dari kitab Torah ini pasti terjadi. Silahkan Anda mau bandingkan dengan kitab-kitab yang lain di dunia ini. Tapi kalau kita lihat dengan secara rinci, semuanya mengcopy paste dari kitab Torah. Kenapa kita nggak bangga dengan kitab Torah? Ya, jawabannya sederhana. Karena Anda nggak mengalami Torah itu sendiri. Ketika seseorang mengalami isi dari kitab Torah itu, maka kebanggaan itu luar biasa. Tapi saya tahu bahwa stage atau tahapan sampai di sana tidak semua orang mampu melampauinya. Karena Yesus berkata apa? Barang siapa carilah Yahweh selama dia masih berkenan untuk ditemui. Jadi rahasia kebenaran firman itu diberikan bagi mereka yang mencari, ya, mengetuk, ya, dan meminta tanpa henti-henti. Bapak Yahweh memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur. Hari ini kami menuntut perjalanan dari perayaan syukur
di pertemuan hari ke-8 sekaligus kami memasuki singkat Torah di exile di bangsa-bangsa. Namun di era Israel mereka sudah menuntut sekalian dengan singkat Torah. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat milestone, buat perjalanan, buat titik perhentian yang Tuhan boleh percayakan hingga pada Sukkot, dan kami boleh tutup dalam pertemuan hari ke-8 ini. Satu perjalanan yang tidak akan bisa diulangi lagi, waktu akan terus berlalu. Ya Tuhan, masa yang baru akan kami lalui dan jalani, perjalanan yang baru kami akan lalui, bacaan yang akan baru kami ulangi, dan baca kembali dalam mulai dari Beresyit, ya Tuhan. Dan perjalanan itu step demi step, tahap demi tahap, langkah demi langkah, kami akan mulai bergerak maju ke depan. Terima kasih Bapak. Apa yang menjadi celah, apa yang menjadi pelajaran sepanjang tahun kami boleh belajar Torah dalam parasat demi parasat selama 52 pekan ini. Biarlah pelajaran itu mengingatkan kami membawa sesuatu hal yang memang betul-betul membekas, ya Tuhan, membawa sesuatu hal yang memang mengikat, ya Tuhan, bahkan membawa diri kami kepada perubahan, sehingga kami mengerti bahwa sesungguh-sungguhnya melalui firman-Mu lah, sesungguh-sungguhnya melalui Torah kebenaran Elohim, kami boleh ada sampai hari ini. Firman-Mu bukan hanya berbicara tentang kasih karunia, Firman-Mu juga berbicara tentang keadilan, Firman-Mu juga berbicara tentang Bapak yang berbicara tentang kasih, Firman-Mu juga berbicara tentang bagaimana penghakiman Tuhan, bagaimana ketegasan Tuhan terhadap manusia, bagaimana Firman-Mu mengatur kami dengan sesama, bagaimana Firman-Mu mengatur tentang tata kehidupan, cara makan, pola makannya, bahkan banyak hal pengaturan Firman-Mu. Sungguh luar biasa. Ketetapan sama ini itu diberikan kepada mereka yang mau hidup dan tunduk dalam ketetapan Torah Firman-Mu. Kami bersyukur sebagai bangsa Goyim yang telah jadi kirim karena Masiah Yeshua. Kami bersyukur Bapa, tetapi perjalanan kami tidak akan berhenti sampai kebenaran kami dan pengakuan kami akan keselamatan di dalam Yeshua. Tetapi kami akan bertumbuh dan berjalan sebagaimana perkataan Yesus Yeshua dalam Matius 28:19. Kami bukan hanya dibaptis, mengaku dan berdiri, tetapi kami juga diajar bertumbuh dan menjadi pelaku kebenaran. Terima kasih Bapak Yahweh, kami ucap syukur. Ampuni kami kalau kami masih belum serius, masih bermain-main, masih malas-malasan, masih tidak peduli, masih acuh tak acuh terhadap Torah Firman. Menganggap Firman itu hanya sekadar, ya Tuhan, sekadar sesuatu hal yang tidak penting, hanya sekedar snack, bukan makanan ini, hanya sekedar sesuatu hal yang sambilan saja dalam hidup ini. Ampuni kami Bapak. Hidup kami melalui Torah Firman-Mu dengan tegas. Kalau kami salah, tegur kami ya Tuhan. Kalau kami bertambah-tambah, undangkan kami agar kami tidak sombong, karena pengetahuan akan kebenaran Firman yang telah kami pelajari dan telah kami tahu. Tetapi biarlah kami bijak, wise, mengerti kebenaran Firman Tuhan, melakukan kebenaran Firman Tuhan, dan juga kami mengajarkan kebenaran Firman Tuhan, berbagi kepada banyak orang sehingga orang-orang yang boleh mengenal pencipta langit dan bumi melalui kebenaran. Firman-Mu adalah rahasia, teka-teki yang penuh dengan, ya Tuhan, perjuangan untuk mengerti memahami. Karena kami tahu makanan itu tidak sembarangan dimengerti orang. Hanya orang yang boleh mengalami kuasa Roh Kudus yang akan mengerti memahami baik pekerjaan Elohim di masa lampau atas Bani Israel maupun pekerjaan Elohim yang akan dinyatakan melalui nubuatan-nubuatan baik pada hari ini bahkan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapak yang akan mengucap syukur.
Kami sadar ya Tuhan, sebagai bangsa Boeing yang sudah lama terikat dengan budaya-budaya Boeing, banyak hal-hal yang sederhana pada kita yang masih mengikat, bahan kebiasaan, pola perkataan. Tetapi biarlah kelipah-kelipah itu boleh kumpul satu-satu, membuat kami semakin mengerti, memahami kebenaran firman. Rahasia yang disingkapkan, rahasia yang berabad-abad tertutup itu dibukakan, disingkapkan, sehingga ada sukacita yang luar biasa ketika kami mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana seseorang yang kehilangan koin dan dia mencari dan menemukannya dan dia dapati, sungguh luar biasa dia bersukacita. Demikian kami yang Tuhan, ketika kami menemukan rahasia kehidupan ada di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapak ya Allah. Buatlah kami bangga selalu akan pribadi-Mu Bapak. Buatlah kami bangga selalu akan kebenaran firman-Mu. Dan buatlah kami bangga selalu akan karya-karya yang telah Kau nyatakan ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan tidak lekas, tidak lekang dari bibir lidah ini pujian ya Tuhan. Ucapan syukur, kebanggaan atas hidup yang kami boleh jalani. Sebagaimana kami memiliki rohim yang hidup, rohim yang besar. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu dimampukan langkah demi langkah untuk berjalan. Walaupun hampir tersandung, tetapi tidak akan tergeletak. Karena firman-Mu lah yang menopang. Teguh didik kami kalau kami masih malas, acuh tak acuh tidak peduli. Teguh dengan cara-cara firman-Mu. Berdoa biar semua jemaat-Mu mengalami kebenaran firman Tuhan ini secara pribadi. Sehingga bukan apa kata orang, bukan apa kata pengajar, bukan apa kata guru, bukan apa kata gembala, tetapi mereka mendengar bagaimana rasa firman itu mereka terima dan alami dan rasakan di dalam kehidupan. Sehingga kesaksian itu bukan dari orang lain, tetapi dari diri lidah kami sendiri, sebagaimana Ayub mengalami perkataan firman. Terima kasih Bapak yang kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak Franky yang Tuhan pakai menyampaikan pintas yaitu kebenaran firman Tuhan di pertemuan ibadah Semeni Asia yang kami lanjutkan dengan sini. Terima kasih Bapak ya Tuhan. Berdoa dalam momen-momen ke depan kami akan memasuki 5 kitab kembali. Lalu dengan Beresyit ada mulanya. Biarlah kami boleh start awal dengan start yang benar. Sehingga